Setelah Ramadan kemudian bulan Syawal. Syawal ini artinya peningkatan. Ibadahnya harusnya meningkat. Sholat sunnah tingkatkan, puasa sunnah tingkatkan, infak sedekah tingkatkan. Uang belanja, Bu, di bulan Syawal katanya bulan peningkatan, Bu. Ibadahnya harus meningkat. Uang belanja kira-kira meningkat nggak, Bu? Nih, ibu-ibu, giliran uang belanja meningkat langsung connect, Pak. Bluetoothnya aktif terus. Di bulan Syawal bulan peningkatan. Maka pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus soleh di bulan Syawal ini? Para bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemuda-pemudi yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada semuanya. Pertama-tama puji serta syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Setelah di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya hadir di sini bukan untuk berceramah, Pak Asep, ya, bukan untuk memberikan tausiah atau mau'izatul hasanah, yaitu tiada lain hanya ingin bersilaturahim kepada Bapak Ibu semuanya. Saya juga sama warga Puri Adika, Pak, ya, di blok FD23, Pak, di sebelah sana. Namun saya mohon maaf baru malam ini bisa bersilaturahim ke sini. Kemarin Pak Ustadz Yoyon ngobrol-ngobrol, katanya mohon kesediaannya gitu ya. Saya juga bingung, Pak, kalau nggak disanggupin nanti saya nggak dianggap warga gitu ya. Tapi alhamdulillah pada malam ini bahagia yang luar biasa bisa bertemu, bersilaturahim, bermuajahah kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka acara halal bihalal dan pembukaan majelis ta'lim kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bukan hanya pertemuan di Puri Adika saja, akan tetapi kelak kita dipertemukan kembali oleh Allah di surganya, amin amin ya rabbal alamin. Sebab ibu bapak, Rasulullah bersabda, man arada ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dijembarkan oleh Allah, diluaskan, dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah bersilaturahim. Kira-kira ibu bapak percaya gak kalau silaturahim dapat meluaskan rezeki? Percaya gak, Pak? Kenapa jawabannya kurang kencang? Karena terkadang kita memahami rezeki itu hanya sekedar yang masuk ke dalam perut. Betul gak, Pak? Padahal kita bisa melihat rezeki, bisa berjalan itu rezeki, mata bisa berkedip itu pun rezeki. Adapun makanan yang masuk ke dalam perut kita itu merupakan fardun min afradih, bagian kecil dari yang terkecil dari rezeki. Kenapa?
Karena Bapak Ibu semuanya, ada kenikmatan yang sering kita lupakan, bahkan terkadang kita tidak menganggap bahwa itu sebuah kenikmatan yang besar. Kenikmatan apakah itu? Nikmat aman, nyaman, dan tentram. Kita tidak mungkin bisa berkumpul di sini kalau tidak ada nikmat aman. Tidak mungkin kita bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, menghadiri majlis ta'lim untuk menimba ilmu, kalau tidak ada nikmat aman, nyaman, dan tentram. Mungkin kita saat ini di sini merasakan kenikmatan tersebut, tapi lihat saudara-saudara kita yang terjadi kemarin di Palestina. Mereka di samping mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, akan tetapi disertai dengan dentuman senjata. Nikmat aman, nyaman itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita banyak rezeki, harta banyak, tapi di kampung kita, di desa kita, di perumahan kita banyak maling, banyak begal. Kira-kira nyaman apa tidak Pak? Tidak nyaman. Mungkin bisa jadi tidur juga tidak nyenyak. Kenapa? Karena tidak nyaman, tidak aman, dan tidak tentram. Tidak ada nikmat tersebut. Maka kenikmatan aman itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Kata Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, ya Allah, jadikan tanah suci Mekah ini sebagai kota yang aminah, aman, nyaman, dan tentram. Warzuq ahlahu minas samarat, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk Mekah ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah rezeki dulu apa nikmat aman dulu Pak? Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah, nikmat aman dulu apa rezeki dulu? Nikmat aman. Setelah meminta nikmat aman, barulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon rezeki kepada Allah. Ini artinya betapa banyak pun rezeki yang kita dapatkan, harta melimpah ruah, makanan banyak, tetapi kalau nikmat aman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan ketentraman dan kenyamanan. Betul enggak Pak? Maka nikmat aman ini kenikmatan yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, dengan wasilah kita kumpul di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat aman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, kemudian bulan Syawal. Syawal ini artinya peningkatan. Ibadahnya harusnya meningkat. Sholat sunnah tingkatkan, puasa sunnah tingkatkan, infak sedekah tingkatkan, uang belanja. Bu, di bulan Syawal katanya bulan peningkatan Bu. Ibadahnya harus meningkat, uang belanja kira-kira meningkat nggak Bu? Ibu-ibu, giliran uang belanja meningkat, langsung connect Pak, Bluetoothnya aktif terus. Di bulan Syawal bulan peningkatan. Maka pertanyaannya,
apa yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus soleh di bulan Syawal ini. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, "Kana yad'unahu sittata ashhurin ay yuballighahum Ramadan." Thumma yad'unahu sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Kebiasaan para sahabat Nabi dan para salafus saleh di bulan Syawal ini, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Ayyataqabbala minhum, Allah terima rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian sebelum berdoa tersebut, ulama salafus salih dan para sahabat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya Ramadan, ayyuballighahum, untuk bisa sampai usianya pada bulan suci Ramadan. Jadi 1 tahun 12 bulan ini oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, Bapak Ibu, dibagi dua. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar usianya disampaikan pada bulan suci Ramadan. Setelah masuk Ramadan kemudian berdoa kepada Allah agar amal ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Doanya selama 6 bulan. Kenapa ulama berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar usianya disampaikan pada Ramadan? Karena tidak sedikit orang-orang yang menjelang Ramadan tiba, bahkan seminggu atau 1 hari lagi Ramadan datang, Allah panggil, batas usianya habis, malaikat Israel mencabut nyawanya. Kemarin Bapak Ibu di Pamulang, tetangga saya, paginya habis makan bakso, malamnya meninggal. Padahal sehat-sehat saja. Maka hati-hati ibu-ibu yang tadi pagi makan bakso nih. Jadi ulama terus-menerus berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan usianya pada bulan Ramadan, karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa sampai pada bulan suci Ramadan atau tidak? Karena ad-dunya muddah wa nahnu daqaiq. Dunia ini hanyalah sebentar, Bapak Ibu. Dan kita hidup di dunia ini adalah dalam hitungan detik, detik, dan detik. Maka kata orang-orang saleh memaknai dunia ini dengan 2 makna. Yang pertama, dunia diambil dari kata dani'ah yang artinya hina, rendah, dan celak. Bahkan dunia yang luas ini bersama isinya kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh saja lebih mulia, lebih utama, lebih besar sholat sunnah 2 rakaat qabla subuh dibanding dunia dan seisinya. Berarti dunia ini kecil, hina, rendah, dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dunia itu diambil dari kata dana yadnu duluun yang artinya dekat, singkat, dan sementara. Maka Bapak Ibu, Nabiullah Nuh alaihi salam itu digambarkan di dalam Al-Quran usianya panjang kan? Falabitha fi qawmihi alfa sanatin illa khamsina ama. Usia Nabiullah Nuh berada di tengah-tengah kaumnya, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. 1000 dikurangi 50 berarti berapa? 950
50 tahun. Itu berdakwahnya saja. Tapi usia Nabiullah yang panjang ini pernah dipertanyakan oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya atwalal anbiya'i umuran. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata? Bagaimana engkau mendapati kehidupan di dunia selama 950 tahun? Apa jawaban Nabiullah Nuh Bapak Ibu? Kata Nabiullah Nuh alaihi salam, wajadtul hayata kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Saya dapati kehidupan di dunia selama 950 tahun itu bagaikan satu bangunan, satu rumah, laha babani yang mempunyai 2 pintu. Katakan pintu depan, pintu belakang. Dakhaltu min ahadihima, saya masuk lewat pintu depan, wa kharajtu minal akhar, kemudian keluar lewat pintu belakang. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita masuk rumah, masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu lewat pintu belakang, kira-kira berapa lama Pak? Nyampe apa tidak 5 menit? Gak nyampe, kalau di Puri Adika gak nyampe Pak ya. Paling 1 menit mungkin ya. Kecuali kalau di sana Pak, di mana? Pondok Indah ya. Agak luasan. Jadi kata Nabi Nuh alaihissalam, itulah gambaran kehidupan dunia. Bagaikan masuk ke dalam sebuah rumah, masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Hanyalah sebentar, sementara dan numpang lewat saja. Itu Nabiullah Nuh yang usianya panjang, Pak. Apalagi usia umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh baginda Rasul, hasadu ummati ma baina sittin wa sakin. Kebanyakan usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Alangkah sebentar, dan sementara. Maka Bapak Ibu semuanya yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kehidupan dunia yang sebentar ini, dan tidak bisa kita tentukan apakah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan atau tidak. Ulama salafus salih dan para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar usianya disampaikan pada bulan suci Ramadan dan bisa memetik keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah masuk Ramadan dan 5 bulan setelahnya, berarti Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 6 bulan ini kemudian ulama salafus salih dan para sahabat memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering berdoa, Pak. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, dan seterusnya. Biasanya kita baca setelah sholat witir, Pak ya. Ya Allah, terimalah ibadah sholatku, puasaku, tahajudku, ruku, sujud, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Itulah doa para salafus salih. Maka setelah Ramadan kita sering, Pak, posting taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Ya Allah, terimalah puasa kami. Itu adalah bentuk permohonan kita kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulama salafus salih, para sahabat Nabi, sampai berdoa 6 bulan agar ibadahnya diterima? Karena khawatir ibadahnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah terima atau tidak. Maka ulama berdoa, ini bentuk kekhawatiran yang amat sangat luar biasa, Pak. Berbeda dengan kita kekhawatiran ulama. Maka ada salah satu ulama, Bapak Ibu,
yang bernama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ulama besar, jamaahnya ribuan, santrinya ribuan, tapi rasa khawatir dan khaufnya luar biasa, takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Ibnul Jauzi memberikan ta'lim atau pengajian di hadapan murid-murid dan jamaahnya, beliau katakan, wahai para muridku, wahai para jamaahku, seandainya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kalian ke dalam surga, kemudian kalian tidak mendapatiku di dalam surga tersebut, fas'alu anni, maka tanyakan kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Ibnul Jauzi yang dulu pernah memberikan ceramah, di mana Ibnul Jauzi yang dulu pernah mengajarkan Al-Quran, di mana Ibnul Jauzi yang dulu pernah mengajarkan hadis ilmu agama. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya aku berada di dalam neraka, agar aku dikeluarkan dari neraka. Itu seorang ulama besar, Pak, yang santrinya ribuan, jamaahnya ribuan, tapi kekhawatirannya luar biasa, rasa khaufnya luar biasa, sifat sombongnya tidak ada. Bahkan dia katakan, seandainya saya masuk ke dalam neraka, maka mohonkan kepada Allah agar Allah mengangkatku dengan permohonan. Ini rasa khauf Ibnul Jauzi luar biasa, Bapak Ibu semua. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, sifat khaufnya yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah bahwa antara teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, itu bisa memberikan syafaat atau pertolongan nanti di akhirat. Bapak Ibu punya teman di dunia yang sering ngaji bareng, sering sholat berjamaah bareng, iktikaf di masjid bareng. Nanti ketika salah satunya masuk ke dalam neraka, yang satunya di surga, nih yang di surga mohon kepada Allah, ya Allah, dulu ketika di dunia saya mempunyai sahabat, mempunyai teman, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yuhijjuna ma'ana. Ibadah sholatnya bareng, puasanya bareng, iktikafnya bareng, bahkan ibadahnya bareng. Tapi kenapa ya Allah, teman saya dimasukkan ke dalam neraka, saya masuk ke dalam surga? Pada detik ini saya mohon kepadamu ya Allah, agar engkau angkat teman saya dari neraka ke dalam surga bersamaku ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhabu fa akhriju man arabtum, berangkatlah, pergilah, kemudian angkat dari neraka siapa yang engkau kenal. Engkau kenal ketika di dunia si fulan, pernah ngaji bareng, sholat bareng, iktikaf bareng, angkat dari neraka, masukkan ke dalam surga. Itulah Bapak Ibu semuanya keutamaan mempunyai teman, sahabat yang soleh, yang baik, yang ngaji bareng, sholat bareng, kumpul bareng kita di sini. Insya Allah nanti akan saling memberikan syafaat. Alhamdulillah. Maka kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, akthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah. Perbanyaklah sahabat mukmin yang soleh, karena nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan berkumpulnya kita pada malam ini, Allah pertemukan kembali nanti di surganya dan saling memberikan syafaat satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Terutama kumpul dengan para alim ulama, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan para ajengan. Itu luar biasa. Insya Allah kalau mereka dengan dasar mahabbah kita
kecintaan kita ikut ta'lim kajian bersama mereka. Nanti di yaumul qiyamah mereka akan memberikan pertolongan kepada kita insya Allah. Di dalam kitab Majma'ul Bahrain fi Manaqib Al-Imam Ahmad Ibn Zaid, ini Bapak Ibu ada sebuah kisah. Ada seorang lelaki yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika ditimbang amalnya, farajahat sayyi'atu ala hasanatih, lebih banyak amal keburukannya ketimbang amal kebaikannya. Fayu'maru bihi ilan nar, laki-laki tersebut kemudian diperintahkan masuk ke dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut mau masuk ke dalam neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat. Ya malaikat, ini orang jangan dulu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Tanya dulu malaikat. Tanya tentang apa ya Allah? Tanya olehmu, hal jalasa ala majlisi alimin fi dunya. Apakah orang tersebut ketika di dunia pernah duduk bareng dengan ulama atau tidak? Malaikat turun bertanya kepada orang tersebut. Fulan, hal jalasta ala majlisi alimin fi dunya. Apakah engkau ketika hidup di dunia pernah duduk bareng dengan ulama, menghadiri pengajian-pengajian ulama? Faqala la. Laki-laki tersebut menjawab, tidak pernah ya Jibril. Saya tidak pernah menghadiri majlis ulama. Bagaimana saya mau hadir ke majlis ulama? Rumah saya jauh. Saya tidak bisa menjangkau kediaman ulama. Kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anta a'lamu bihali abdik. Engkau yang lebih tahu dengan keadaan hambamu. Ternyata si fulan ketika di dunia tidak pernah duduk bareng dengan ulama karena rumahnya jauh. Bagaimana ini ya Allah? Apakah masukkan saja ke dalam neraka? Jangan Jibril, kata Allah. Terus bagaimana ya Allah? Tanya lagi. Tanya lagi tentang apa ya Allah? Tanya lagi, hal ahabba aliman fid dunya. Apakah orang tersebut pernah mencintai ulama? Fa idza ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannah. Apabila orang tersebut mencintai ulama ketika di dunia, masukkan ke dalam surga. Malaikat Jibril langsung bertanya kepada laki-laki tersebut. Fulan, hal ahbabta aliman fid dunya. Apakah engkau ketika di dunia pernah cinta kepada ulama? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, faqala la, tidak pernah ya Jibril. Bagaimana saya akan mencintai ulama? Kenal juga tidak, pernah ketemu juga enggak. Tak kenal maka tak sayang Jibril. Saya enggak pernah cinta kepada ulama. Aduh, kata malaikat Jibril, mampus nih orang. Malaikat Jibril kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anta a'lamu bihali abdik. Engkau yang lebih tahu dengan keadaan hambamu ya Allah. Ternyata si fulan ketika di dunia tidak pernah mencintai ulama ya Allah. Ini gimana ya Allah? Apakah masukkan ke dalam neraka? Jangan Jibril. Terus gimana ya Allah? Tanya lagi Jibril. Tanya tentang apa ya Allah? Salhu an ismihi wa an ismi abihi. Tanya olehmu siapa namanya, siapa nama bapaknya. Fa in wafaqa ismuhu isma alimin fid dunya adkhilhul jannah. Kalau namanya sama dengan nama ulama, maka masukkan ke dalam surga. Ini malaikat Jibril, Bapak Ibu semuanya, langsung bertanya kembali kepada orang tersebut.
Ya fulan, man ismuk, siapa namamu? Fa'ajabahu bi ismin la yu'rafu indal ulama. Tapi dia memberikan sebuah jawaban dengan jawaban nama yang tidak dikenal dengan nama di kalangan ulama. Ternyata namanya bukan nama ulama. Namanya bukan nama nabi. Namanya bukan nama malaikat. Namanya bukan nama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan Muhammad atau Abdul. Ini orang namanya pasaran banget, Pak. Padahal kalau orang ini namanya bagus, sama dengan nama ulama. Misalkan ada ulama yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia namanya Jalaluddin itu kan sama namanya. Dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Tapi nama dia tidak sama dengan nama ulama. Namanya nama biasa, Pak. Aduh, kata ulama, kata malaikat Jibril, gimana? Udah gak pernah duduk bareng dengan ulama, gak pernah cinta kepada ulama, namanya juga bukan nama ulama. Malaikat Jibril datang lagi kepada Allah. Ya Allah, Anta a'lamu bihali abdi. Engkau lebih tahu ya Allah dengan keadaan hambamu. Ternyata nama hambamu itu ya Allah bukan namanya ulama. Namanya nama pasaran, nama biasa saja. Gimana nih ya Allah? Apakah masuk ke dalam neraka atau tidak? Ini keutamaan nama, Pak. Maka ketika kita mempunyai anak, baik laki atau perempuan, maka dianjurkan untuk memberi nama yang bagus, yang baik. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di yaumul qiyamah seseorang itu akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Innakum tud'auna yaumul qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Maka baguskanlah nama kalian. Kemudian gimana ini ya Allah? Apakah masukkan ke dalam neraka atau gimana? Kemudian apa kata Allah? Wahai Jibril, adkhilhul jannah. Ini orang masukkan ke dalam surga. Malaikat Jibril bertanya-tanya, kenapa orang ini dimasukkan ke dalam surga? Padahal tidak pernah duduk bareng dengan ulama, tidak pernah mencintai ulama, namanya tidak sama dengan ulama. Tapi kenapa Allah menyuruh malaikat Jibril memasukkannya ke dalam surga? Malaikat Jibril gak berani bertanya, Pak. Kemudian malaikat Jibril memberikan perintah kepada orang tersebut, wahai fulan, silahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ya. Setelah laki-laki tersebut masuk ke dalam surga, Allah panggil kembali malaikat Jibril. Ya Jibril, atadri lima adkhaltuhul jannah. Wahai Jibril, tahukah engkau kenapa aku masukkan laki-laki tersebut ke surgaku? Apa jawaban malaikat Jibril? Anta a'lamu ya Allah. Engkau yang lebih tahu ya Allah kenapa laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apa jawaban Allah? Innahu kana fid dunya yuhibbur rajula wa dzalika ar-rajul yuhibbu 'alimah. Kenapa aku masukkan laki-laki tersebut ke dalam surga? Karena laki-laki tersebut ketika di dunia mencintai seorang lelaki karena Allah, yang laki-laki tersebut mencintai seorang ulama. Jadi diparalel semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena laki-laki ini jauh rumahnya dengan ulama, Pak. Gak pernah ketemu dengan ulama. Bagaimana mencintai ulama kalau tidak tahu sosok ulama? Kediamannya sangat jauh, tidak bisa menjangkau kediaman ulama. Tapi laki-laki ini mencintai seorang lelaki karena Allah, dan laki-laki ini mencintai ulama. Jadi semuanya diparalel masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita cinta langsung kepada
kumpul bareng dengan ulama. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, dengan adanya majelis ta'lim di Puri Adika ini menjadi asbab wasilah kelak di yaumul qiyamah kita semuanya dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dalam kebaikan, insya Allah nanti juga dikumpulkan di dalam kenikmatan yang amat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu semuanya yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah acara halal bihalal ini merupakan sebuah acara yang memang tradisi yang hanya ada di Indonesia. Sebab di negara-negara lain tidak ada istilah halal bihalal, walaupun isinya sama. Isinya adalah saling bermaaf-maafan. Kenapa? Karena ketika Ramadan habis, ya, maka orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan digambarkan oleh Rasulullah kayauma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang lahir ke dunia. Dalam artian apa? Suci, bersih dari berbagai dosa kalau ibadah puasanya benar. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kalau dengan makhluk? Allah tidak akan memberikan maaf sebelum kita saling bermaaf-maafan dengan sesama tetangga, sesama kerabat, sesama teman. Kenapa? Karena itu merupakan hablum minan nas, hubungan antara manusia. Kalau kita punya salah kepada tetangga kita, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita memohon maaf kepada tetangga. Maka acara halal bihalal ini dalam rangka saling maaf bermaafan. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya selalu berinteraksi dengan tetangganya, dengan temannya, dengan sahabatnya. Selama interaksi tersebut pasti ada salah kata, salah tingkah yang mungkin tidak kita sadari. Nah, acara halal bihalal ini merupakan sebuah wasilah untuk kita semuanya agar kita semua saling bermaaf-maafan. Kenapa demikian? Karena khawatir kita nanti di yaumul qiyamah menjadi seseorang yang digambarkan oleh Rasulullah yang bernama al-muflis, orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang membawa segudang amal kebalikan nanti di yaumul qiyamah. Salatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, duhanya pun rajin. Akan tetapi di samping itu dia sering menyakiti tetangganya, menzalimi sahabatnya, menyakiti teman-temannya, yang akhirnya nanti di yaumul qiyamah ditagih juga sama tetangga yang pernah dizalimi. Ya Allah, saya tidak rela si fulan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kenapa? Karena ketika di dunia memang dia rajin sholat, memang dia rajin puasa, dia rajin ibadah tahajud dan duhanya. Tapi ya Allah, hati saya merasa tersakiti, terzalimi ketika di dunia. Untuk itu ya Allah, saya mohon amal kebaikannya pindahkan kepadaku ya Allah. Ini amal kebaikan orang tersebut dipindah. Seandainya habis amal kebaikannya, kemudian masih ada kezalimannya, maka amal keburukan yang pernah terzalimi dipindah. Akhirnya orang tersebut menjadi bangkrut yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah Bapak Ibu semuanya acara halal bihalal ini dengan isi yang luar biasa, saling memaafkan, silaturahim. Mudah-mudahan dan insya Allah rahmat dan ampunan Allah turun kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya. Tadi saya juga katakan dan sampaikan bahwa saya bukan untuk ceramah Bapak Ibu ya.
tapi untuk silaturahim. Cuman ini mungkin watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, hanya saling mengingatkan, menasehati sesama tetangga, sesama teman, sesama sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari penyampaian sendiri. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.